Kitabu Hamdillahi Ta'ala wa syukrihi. Kita bahas hari ini tentang alhamdu dan asyukru. Biasa kita mengatakan alhamdu wa syukru lillah. Ingin saya terangkan dulu supaya jelas. Alhamdu itu apa, asyukur itu apa? Kalau kita nahmadullah wa nashkuruhu, ada bedanya nggak? Ya, nahmaduhu, kami memujinya, wa nashkuruhu, dan kami mensyukurinya. Saya dapat uang hari ini 100 juta. Nahmaduhu wa nashkuruhu. Beda enggak? Di mana bedanya antara nahmaduhu wa nashkuruhu? Bedanya di mana? Nahmaduhu, menyanjung Allah. Yang menjadi objek adalah Allah yang kita sanjung. Artinya betapa lomannya, betapa baiknya, betapa kayanya, ya kan gitu, betapa murahnya. Jadi ketika kita nahmaduhu, itu artinya kepada al-mun'im, yaitu Allah yang telah baik hati, yang telah membuktikan kedermawanannya dan kasih sayangnya sebegitu banyak. Adapun wa nashkuruhu itu setelah kita mendapatkan rezeki itu. Jadi artinya bahwa apa kaitannya kita memuji dan bersyukur? Kapan kita memuji seseorang? Dan kapan kita berterima kasih kepada seseorang? Dari sini saja, bisa saja orang memuji tidak berarti mendapatkan sesuatu. Saya melihat perempuan cantik, saya sanjung, Jaile cantik banget sih. Iya kan? Kita melihat masjid perbutulan, ya Allah hebat banget nih, tiangnya segede-gede gajah begini, iya kan? Lantainya pakai apa namanya nih? Ini apa namanya nih? Marmer. Ini berapa harganya? Masyarakat sekitarnya nggak kaya-kaya banget sih, tapi kok masjidnya begitu bagus. Ini berarti masyarakat ini memperhatikan ibadah luar biasa. Saya tidak mendapatkan apa-apa, hanya apresiasi saya terhadap kebaikan-kebaikan apapun yang saya lihat. Maka kita menyanjung Allah ketika kita melihat betapa luasnya alam ini, betapa Allah bisa mengatur hujan yang setiap saat nggak pernah berhenti, berjuta-juta kubik di udara bergelantungan air itu. Berapa biayanya? Itulah kita menyanjung, sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau bersyukur itu karena kita mendapatkan sesuatu, menyampaikan suatu pengakuan. Nah, disinilah makanya perlu kita definisikan dulu
apa bedanya dan apa kesamaannya antara alhamdu dengan asyukru. Mendetail kita bicarakan. Sambil kita baca dulu ayat hadis yang pertamanya, nanti kita definisikan lebih lanjut. Qala Allah Ta'ala fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, adzkurkum, aku pasti akan berzikir kepadamu. Ingatlah engkau kepadaku, aku pasti ingat kepadamu. Washkuruli, dan berterima kasihlah kepadaku. Wala takfuruni, dan jangan mengkafiri aku, jangan mengingkari aku. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lanjutannya, la in syakartum la azidannakum. Wa qala ta'ala wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Wa qala ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang jelas bahwa sanjungan itu adalah dimonopoli oleh Allah. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin benar dan dijamin benar, gandulana ningrong perkara, lam tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Ya, bergantunglah kita kepada dua perkara. Pertama Al-Quran dan kedua sunnah Rasul. Lam tadillu, dijamin tidak bakal tersesat kamu, in tamassaktum bihima, kalau keduanya kamu pegangi dengan baik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin kalau se-Al-Quran 30 juz terlalu banyak, oke, saya boleh menawar asal 1 juz saja menjadi pegangan kita, tak jamin kamu benar. Barangkali 1 juz kebanyakan, boleh nawar lagi enggak? 1 surat sajalah. Itu saya kira dijamin kamu pasti benar. Kalau seandainya 1 surat kebanyakan, masih boleh nanya. 1 ayat saja, kalau engkau pegangi betul-betul, aku jamin kamu benar. Kalau 1 ayat masih kebanyakan, masih boleh nanya enggak? Boleh. Setunggal ayat baik, sepotong ayat saja, sudah dijamin benar. Jangan diambil surat tengah. Pertama saja kita buka halaman pertama di muqaddimah Al-Quran atau disebut dengan Al-Fatihah. Ayat yang pertama saja menjadi pegangan kita, yaitu Alhamdulillah. Enggak usah sampai Rabbil Alamin, bis Alhamdulillahnya saja itu punya password, bisa masuk ke dalam kebenaran. Yuk kita maknani dulu alhamdulillah utawi sakehe puji iku lillahi, tertentu kadue Gusti Allah. Maknanya apa? Alnya di sini namanya al lil jins. Maknanya semua bentuk sanjungan, apakah itu penghargaan, penghormatan, sanjungan, pengalem, apa sajalah yang sifatnya, segala macam jenis puja itu semuanya adalah milik Allah. Artinya
bahwa kita tidak boleh ikut campur melu-melu kepengen di alam. Saya untuk menyebutkan al-lil jins ini mungkin berbeda, dan izinkanlah saya berbeda. Dalam kitab-kitab yang menjadi referensi kita bersama, bahwa alhamdulillah utawi sakcahe puji, bahwa segala macam bentuk sanjungan di situ hamdul qadim alal qadim, hadis alal hadis, qadim alal hadis, hadis alal qadim. Menjadi tidak mengerti. Sanjungan Allah menyanjung dirinya sendiri, ya kan? Yaitu sanjungan qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Limanil mulkul yaw lillahil wahidil qahar. Lagi ngalem dewek. Kemudian sanjungan manusia kepada sesama manusia, hamdul hadis ilal hadis. Kita menyanjung seseorang, bapak-bapak menyanjung saya, seorang laki menyanjung pacarnya, betapa cantiknya kamu, betapa indahnya kamu. Itu namanya hamdul hadis lil hadis. Hamdul qadim lil hadis, kayak Allah menyanjung kanjeng Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu referensi yang pernah saya baca, begitu ya? Ya kan begitu. Yang jadi pertanyaan, ini 4 macam jenis sanjungan itu milik siapa? Ini orang tahu ada 4 sanjungan, tapi masih tidak mengerti bahwa dia tidak berhak untuk disanjung. Tidak, tapi masih tetap perangsane, ya kan ada hadis lil hadis. Berarti kan boleh orang ngalam sesama orang. Begitu gak pahamannya? Seseorang boleh gak menyanjung orang lain? Boleh. Ini dikatakan ketika seseorang memuji orang lain, itu milik siapa? Ketika Allah menyanjung zatnya sendiri, itu milik siapa? Jadi baik qadim alal qadim, baik qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, itu semuanya milik Allah. Kalau saja kita ini benar konsekuen bahwa segala pujian itu milik Allah, jenis-jenis pujian itu sanjungan, penghargaan, penghormatan, ogohan, pengalem, ya kan gitu, dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Dalam konsekuensi kita sehari-hari, saya mau nanya bapak ini, ketika disanjung orang senang nggak? Senang. Alasannya apa? Nah ini kan konsekuensi sini saja, bahwa karena kita masih senang di alam dan kita tidak pernah merasa bahwa rasa senang disanjung orang itu dikiranya tidak bermasalah. Ya ini persoalannya. Sebab andaikan kita meyakini bahwa sanjungan itu semuanya milik Allah dan kita tidak perlu minta disanjung, begitu kita sudah tidak pernah minta dihormati dan kita tidak merasa berhak untuk dihormati, sejak itu hidup kita menjadi nyaman dan biaya hidup kita akan menjadi murah
meriah. Ternyata dalam hidup ini biaya yang paling mahal adalah biaya sanjungan. Andaikan bapak-bapak butuh pakaian, di Tegal Gubuk berapa yang paling murah baju? Berapa? 30.000, 50, 15.000. Oke lah, kita beli baju yang penting asal nutup aurat. Baju namanya mereknya Agogo, harganya 15.000. Murah nggak? Murah. Rumah yang penting tidak bocor, pasang bambu, pasang plastik, pasang gelar, stiker. Berapa kira-kira? Cukup 100.000? Cukup. Murah kan? Tapi kenapa kita membeli kain sutra di Trusmi yang harganya 2.500, 2,5 juta? Kenapa kita bikin rumah sampai 15 miliar? Untuk apa? Karena kita menuntut penghargaan. Betul. Kenapa beli mobil bukan asal bisa menggelinding saja, kok belinya mobil S500 yang harganya 4 miliar? Kenapa beli mobil yang harganya 14 miliar namanya Lamborghini? Untuk apa? Untuk penghormatan. Betul? Bapak-bapak pergi ke Jakarta makan soto di Hotel Mandarin, Hotel Indonesia, nyeberang bundaran, nanti ada Hotel Mandarin, di penthouse di atasnya ada restoran. Itu harga soto semangkok harganya 250.000 semangkok nih. Padahal turun ke bawah, nyeberang ke HI, nanti di sebelah kanan HI ada jalan kacang di situ. Ada bangku, ada gerobak, jual soto juga. Harganya hanya 15.000. Airnya sama, ketumbarnya sama, garamnya sama. Kenapa kita membelanjakan uang 250.000 untuk semangkok soto? Tidak lebih adalah karena prestasi dan penghargaan. Jadi yang membuat mahal hidup apa sesungguhnya? Penghargaan. Nah, kepengen tersanjung. Ketika kita sudah meyakini bahwa segala bentuk sanjungan itu milik Allah dan kita tidak perlu minta dihormati oleh siapapun, hidup kita menjadi murah. Betul nggak? Bapak-bapak sekalian, saya ingin tahu, ketika bapak-bapak ada yang menyanjung, seneng nggak? Senang. Tolong ceritakan kepada saya, di mana letak kesenangan bapak ketika disanjung? Tolong jelaskan kepada saya. Apa sih cumure pating kerenam? Apa sih ngepiar, piar gitu? Lalu saya ukur betapa getaran saraf karena sanjungan itu. Apakah terjadi rilis, menjadi lemes, menjadi plong? Ternyata itu hanya bohong-bohongan. Iya kan? Karena gara-gara sanjungan di dunia kita bersedekah, infak jariyah, anak yatim disantuni tiap bulan, masjid dikasih sebagai donatur masjid setiap bulan 5 juta.
ternyata nanti di akhirat kosong semuanya itu. Lalu kita menagih kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku sebagai donatur masjid perbutulan anak yatim 50 yang saya santuni setiap minggu 100.000, yang tanah wakaf yang saya kasihkan untuk pesantren di sana ternyata kosong semua. Allah menjawab, sudah kulunasi semua di dunia kebaikanmu itu. Apa yang kau lunasi? Allah mengatakan, dengan sanjungan-sanjungan yang kau terima selama di dunia ini. Melongo kan? Jadi hanya sanjungan, iyalah. Kata Allah, jangan bingung. Saya bertanya, aku bertanya, ketika kamu disanjung seneng nggak? Ya seneng lah, ya itulah bayarannya. Selesai. Jadi itulah makanya kalau kita sudah benar jujur lahir batin bahwa semua bentuk sanjungan milik Allah, dan kita nggak usah tidak usah ikut-ikut menuntut sanjungan, beli perlu jaluk pengalem, hidup menjadi nyaman. Kalau kita dalam hidup ini masih menggunakan standar biasa, yang senang disanjung, mungkin masih normal. Ada lagi orang yang menuntut sanjungan, itu sudah banyak masalah. Tapi ada lagi sampai kelasnya gila hormat, itu sudah penyakit. Dan ternyata kita seringkali sakit hati, seringkali kita kecewa karena kita merasakan tidak dihormati. Andai kan bapak-bapak ke rumah saya, tidak saya sapa, sakit hati enggak? Mancing kecius orang ditakoli, nangis gara-gara gini. Ya Allah, terdereng-dereng sing perbutulan gara milik ibu ya, orang disapa-sapa aja. Ya kenapa? Kita kan sakit hati karena kita merasa tidak dihormati. Inilah satu sumber penderitaan kita, kesengsaraan kita, gara-gara kita masih menuntut penghormatan. Kalau kita sudah tidak lagi gila hormat, tidak lagi ingin dihormati, masa bodoh emangnya gue pikirin hidup ini menjadi nyaman. Betapa orang menyumbang masjid dengan jumlah yang sangat besar, 500 juta, bawa wartawan 3 cekrek, ternyata langkasin keprok, anaknya keprok pramuka. prok, langsung sakit hati. Sejak hari ini jangan berharap komunitas sumbang lagi kepadaku, koplok sampai gitu. Bayangkan, ternyata salah satu sumber penderitaan kita ini bersumber dari keinginan untuk dihormati. Betul? Nah,